Lagu-lagu pilihan untuk siang hari ini tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya disampaikan berita daerah dalam bahasa Minang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan sanak pendengar Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam berita berbahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ko, kami sampaikan sari berita utama. Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Minangkabau memperkirakan potensi cuaca ekstrim berupa hujan labik hingga ekstrim nan disertai angin kencang. Praktisi Sistem Informasi Geografis SIG mencalia analisis prediksi bencana perlu diprioritaskan dalam konten mitigasi bencana. Barito Minangko dibacakan de Tuti Widya. Ikulah berita Minang nan pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau memperkirakan potensi cuaca ekstrim berupa hujan labik hingga ekstrim nan disertai angin kencang masih akan melanda wilayah hingga 29 November 2025. Selangkutnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Masyarakat Sumatera Barat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan penuh mengingat potensi hujan nan masih tinggi hingga saat ko. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau memperkirakan potensi cuaca berupa hujan labik hingga ekstrim dan disertai angin kencang masih akan melanda wilayahku hingga 29 November 2025. Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Desindra Dedi Kurniawan mengatakan kondisi cuaca buruk nan terjadi selama sepekan terakhir dipicu dek kombinasi dari sejumlah faktor atmosfer nan signifikan. Penyebab utama peningkatan intensitas dan durasi hujan di Sumbar adalah bibit siklon tropis 95B, bibit siklon nan teridentifikasi sejak 21 November 2025 di Selat Melaka sebelah timur perairan Aceh dan memicu pola pertemuan arus angin atau massa udara tapik di atas Sumatera Barat. Berikutnya ulas Desindra Dedi Kurniawan, yakni indeks ocean dipole atau IOD negatif. Kondisi IOD negatif meningkatkan suplai uap air dan kelembaban secara drastis. Kombinasi faktor ko menyebabkan atmosfer menjadi labil, memicu pertumbuhan awan-awan hujan nan tebal dan luas, sehingga menimbulkan hujan jo intensitas tinggi dan durasi panjang. Kita sudah mengupdate juga, sudah mengeluarkan press release ya, update. Kalau minggu kemarin kita sudah press release dari tanggal 21 sampai 27, kemudian kita update lagi untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dari tanggal 26 sampai 29 ya. Berdasarkan pantauan pergerakan bibit siklon tropis 95B itu memang Sumbar masih ada potensi hujan lebat. Jadi kita masih extend misalnya nambah 2 hari, insya Allah setelah tanggal 29 itu akan mulai melemah lah. Jadi sebenarnya fenomena ini adalah imbas tidak langsung ya dari adanya bibit siklon tropis yang ada di sebelah utara Sumatera. Atau yang pertama kan dia berada di Laut Cina Selatan, kemudian di Malaysia, kemudian bergerak ke barat lagi ke Selat Malaka. Sekarang di Aceh posisinya. Aceh terus ke barat lagi sekarang masuk ke Samudra Hindia. Desindra Dedi Kurniawan menambahkan, berdasarkan kondisi terkini, BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah kabupaten kota berikut untuk meningkatkan kesiapsiagaan, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pasaman, Padang, dan Pasisir Selatan. Masyarakat diimbau untuk mengambil langkah pencegahan sebagai berikut: kenali titik rawan di sekitar tempat tinggal dan rute perjalanan, perbaharui informasi, cari lokasi aman dan ikuti arahan petugas. Yudi Prama Agustino melaporkan.
Bencana hidrometeorologi basah di wilayah Sumatera, salah satunya di Provinsi Sumatera Barat, menjadi perhatian pemerintah pusat. Sejumlah daerah dilanda banjir serta longsor akibat cuaca ekstrim dan dipicu adanya bibit siklon tropis 95B. Bantuan diberikan BNPB untuk penanganan darurat. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Dr. Rustian memberikan bantuan darurat kepada warga terdampak di Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan. Bantuan secara simbolis diserahkan Sekretaris Utama kepada pemerintah daerah di lokasi bencana. Dukunganku untuk mempercapai penanganan darurat khususnya kebutuhan dasar dan diperlukan mereka yang terdampak langsung bencana. Praktisi Sistem Informasi Geografis SIG, Tim Purna Septa, melihat analisis prediksi bencana perlu diprioritaskan dalam konten mitigasi bencana dan ala disampaikan pemerintah pusat maupun daerah kepada masyarakat kiniko. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Peringatan dini yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap potensi bencana alam melalui kanal informasi di media massa ataupun sosial media kiniko ditanggapi secara positif oleh praktisi Sistem Informasi Geografis Tim Purnasepta AMDGIS. Menurut Tim Purnasepta, ketika pemerintah mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat, indahlah untuk membuat khawatir masyarakat itu sendiri terhadap potensi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu, khususnya di Sumatera Barat. Namun bertujuan agar masyarakat lebih siap jauh waspada ketika potensi bencana alam terjadi dengan penerapan langkah mitigasi non efektif jauh tepat sasaran. Ketika pemerintah dalam hal ini membuat konten-konten untuk waspada sudah dijelaskan sendiri sama BMKG itu. Jadi memang teknologi sampai sekarang pun kan untuk waktu pastinya itu belum bisa ditentukan sebetulnya. Tapi kalau terkait akan terjadi, kalau kita mau tahu kapan terjadi, memang belum ada teknologi sampai sejauh itu. Pasalnya Tim Purnasepta juga mengungkapkan bahwa pendeteksi potensi bencana alam sejauh masih tarwi disempurnakan dari sisi teknologi maupun peralatannya, termasuk untuk mengetahui bagaimana secara pasti potensi megatrust Mentawai dalam waktu yang belum dapat ditentukan. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Basarnas mengerahkan personil perbantuan dari sejumlah kantor SAR di luar daerah untuk memperkuat operasi pencarian serta evakuasi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui jalur laut menyusul terputusnya akses darat akibat banjir jo tanah longsor. Kapalo Basarnas Muhammad Syafi dalam konferensi pers selepas rapat terbatas di kantor BNPB Jakarta mengatakan bahwa halko sebagaimana hasil koordinasi kerajo jalur darat di sejumlah titik masih alun dapat dilalui sehingga pengiriman personil dan peralatan juga dilakukan menggunakan armada laut. Basarnas sebagai koordinasi operasi pencarian serta pertolongan SAR telah mengaktifkan 8 operasi mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dan sedang terdampak bencana hidrometeorologi. Personil tambahan Basarnas dari sejumlah kantor-kantor SAR telah diberangkatkan di antaranya dari Bengkulu, Pangkal Pinang, bahkan dikerahkan tim khusus Basarnas Special Group BSG dari kantor Basarnas Pusat di Jakarta. Safi mengungkapkan bahwa operasi SAR di wilayah-wilayah tersebut akan diprioritaskan untuk mengevakuasi warga yang masih terisolasi maupun korban yang alun ditemukan. Dusana Padanga Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang salurkan bantuan sembako kepada warga Kelurahan Koto Katia, Kecamatan Padang Panjang Timur, dan terdampak angin kencang. Berikut laporan Nofri. Hembusan angin kencang dan menerjang Kota Padang Panjang dalam beberapa hari terakhir mencapai puncaknya pada Kamis 27 November 2025 malam. Ketika rumah-rumah warga di Kelurahan Koto Kati, Kecamatan Padang Panjang Timur dihantam badai. Di tengah kepanikan dan gelapnya malam, pemerintah kota bergerak capek memastikan warganya tidak dibiarkan berjuang sendiri. Jumat 28 November 2025, Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang bersama Lurah Koto Katik, Tim Tagana, PSM, Babin Katipmas, Ketua RT, serta unsur terkait lainnya turun langsung menemui para korban di RT 2 dan RT Ampe.
Bantuan berupa sembako family kit, perlengkapan dapur, makanan siap saji, terpal, selimut, matras, hingga perlengkapan ibadah disalurkan satu persatu kepada warga nan terdampak. Kepala Bidang PPRS Dinas Sosial PPKB P3A Kota Parang Panjang, Safriman Taib mengatakan pihaknya langsung menyalurkan bantuan kepada warga dan rumahnya berada di sekitar Islamic Center. Pada malam kejadian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kesbangpol jualah lebih dulu turun ke lokasi untuk merahasiakan puing-puing serta melakukan penanganan awal. Salah satu rumah dilaporkan mengalami kerusakan barek akibat atapnya terbang di sapu angin. Ada 2 rumah warga yang terkena angin badai yang sangat kencang sehingga atap rumah rusak dan tidak bisa difungsikan ke pengguna jasanya. Itu Dinas Sosial bersama tim karena turun ke bawah langsung eksesmen dan menyalurkan bantuan berupa permakanan, kebutuhan hidup layak seperti peralatan dapur, selimut, juga kita baca alat lain memiliki kita dalam waktu 2-3 hari ini mereka diharapkan sama makan bantuan ini dan sebagainya. Safriman juga menyampaikan Allah berkoordinasi Jo Basnas Kota Padang Panjang untuk ikut membantu perbaikan rumah warga yang rusak parah. Meski diterpa badai, kehadiran pemerintah di tengah warga menjadi pengingat bahwa setiap musibah dapat dihadapi bersama. Jo Saliang menguatkan serta bergandengan tangan. Nofri melaporkan. Kementerian Dalam Negeri meminta Gubernur Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mengoptimalkan penggunaan dana tak terduga serta melakukan pergeseran anggaran untuk mempercepat penanganan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di 3 provinsi itu. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom C. Thohir dalam konferensi pers selepas rapat terbatas di Kantua BNPB Jakarta mengatakan bahwa memasuki akhir tahun, kemampuan anggaran daerah menjadi tantangan karena anggaran biaya indah terduga mulai menipis dan untuk itu pimpinan memberikan arahan agar pemerintah daerah melakukan pergeseran anggaran dari pos lain menuju DTT. Tom C. Thohir mengakui bahwa pemerintah pusat telah memprediksi potensi cuaca ekstrim sejak 2 pekan terakhir, memerintahkan daerah melakukan langkah kesiapsiagaan bersama. Dusana Penangan Balai POM di Payakumbuh gelar Monef pelaporan KDT atau SO diadukan di Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta. Balai POM di Payakumbuh mencatat dari evaluasi dilakukan jumlah sarana dan alat diberikan komunikasi, informasi, edukasi, farmakovigilen, QA, PV sebanyak 45 sarana dengan jumlah sarana dan alat melaporkan sampai 27 November 2025 baru 9 sarana dengan persentase 20% dengan rincian rumah sakit sebanyak 6 sarana dan 3 sarana di PKM mengemuka dalam monitoring dan evaluasi Monef pelaporan kejadian tidak diinginkan efek samping obat KTD ESO melalui aplikasi elektronik monitoring efek samping obat e-MISO berlangsung 28 November 2025 di Kota Bukit Tinggi dan dibuka di Kepala Balai POM di Payakumbuh Tio Ramondrana SSI MSC dan diikuti secara luring dan daring di puskesmas, klinik maupun rumah sakit dan ada di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh. Sejauh itu pihaknya selalu memantau farmakovigilen melalui pelaporan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, rumah sakit maupun klinik nantinya dilakukan evaluasi dan dikirimkan ke pusat sehingga bisa diketahui persoalan dan masukan di acara diselenggarakan ko. Juo Dio Ramondrana masih melihat sejauh ko alun banyak melaporkan kejadian tidak diinginkan efek samping obat KTD ESO. Selama ini kami senantiasa melakukan farmakovigilance, memantau efek samping obat yang dilakukan melalui pelaporan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, di puskesmas, di rumah sakit, di klinik, dan dari laporan itu nanti kita akan evaluasi dikirimkan ke pusat ya. Dan karena itu dalam rangka untuk memonitoring apa yang sudah disampaikan oleh para tenaga kesehatan, apa kendalanya dalam melaporkan efek samping obat ini, kami mengadakan kegiatan ini. Kondisi di lapangan data terakhir seperti apa, Pak? Ya, memang saat ini masih belum banyak ya yang melaporkan terkait dengan kejadian tidak diinginkan atas penggunaan obat ini. Mungkin banyak sebabnya dan itu yang kami gali bahwa tenaga kesehatan nanti bisa melaporkan aktif lagi sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi di awal apa saja efek samping dari penggunaan obat sehingga nanti kita akan evaluasi dan memberikan masukan
kepada pihak-pihak terkait dengan obat-obat beredar di masyarakat. Di acara KO diserahkan pula piagam penghargaan diberikan pada 9 penerima sebagai apresiasi atas partisipasi aktif dan dedikasi dalam pelaporan kejadian tidak diinginkan efek samping obat KTD ESO melalui sistem e-MISO 2025. Cuni Marbeta mengabat untuk berita Minang pada siang hari ko. Dun sana pandangan sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko, Sabtu 29 November tahun 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.